Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini berjudul Petaka di Atas Ranjang, yang ditulis oleh Condro Dewi. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Udara dingin berembus kencang. Gesekan daun bambu berirama seakan menyayat hati. Pohon itu tumbuh rimbun di halaman belakang rumah Arman. Suaranya memecah keheningan malam. Burung gagak datang dan pergi mengitari atap genteng rumah bergaya joglo itu. Suara burung menambah kesan angker rumah tua tersebut. Bangunan dari zaman kerajaan peninggalan leluhurnya itu masih tampak paling megah di antara rumah-rumah penduduk lain yang rata-rata masih sangat miskin. Aroma kemenyan menyeruak mendominasi sisi bilik kamar berdinding kayu jati. Sang juragan duduk bersila menghadap meja. Di depannya tampak deretan pincuan wadah terbuat dari daun pisang, berisikan bunga berbagai macam warna. Pria parubaya berkulit hitam legam, berpostur tubuh kurus kering itu, merapal mantra kejawen. Lirih terdengar sembari tangannya sesekali menabur serbuk kemenyan di atas bara api yang menyala semerah darah. Arman lalu bangkit dengan tangan meraih satu keris yang berjejer terselip rapi di dinding bilik spesial ukuran kecil itu. Arman tampak magis dengan kostum serba hitam membungkus tubuh, mengenakan udeng batik didominasi oleh warna putih dan hitam. Mengenakan celana pendek sebatas mata kaki dengan warna senada dan sarung hanya terikat di pinggang. Temaram lampu dari getah damar memberi cahaya temaram remang di bilik tersebut. Keris itu diangkat ke bara api yang memerah. Kepulan asap membumbung hingga langit bilik. Aroma harum menyeruak memenuhi seisi rumah. Sesekali tangan lelaki itu mengusap keris, mengusapkan bunga 7 rupa, lalu mencelupkan keris itu ke segelas air sesaat. Setelah itu kembali diangkat. 3 kali lelaki parubaya itu menyemburkan saliva ke air putih, sambil terlihat menebar senyum kambing dengan mata membulat bola, menatap ke wadah. Sepertinya dia sedang melihat sesuatu. Lalu beliau keluar bilik, duduk di ruangan hingga akhirnya suara kokok ayam jago bersautan. Saat jingga mulai menyibak rimbun dedaunan pohon bambu, suara kicau burung terbang riang menyambut rona jingga. Cahaya menelisik masuk ke rumah bergaya joglo itu. Namun kesan misterius masih tetap mendominasi. Hawanya terasa dingin dan lembab, membuat bulu kuduk merinding. Arman duduk di bangku jati yang berjejer kokoh di teras depan, menikmati secangkir kopi dan kudapan singkong rebus buatan wanita selisih usia sangat mencolok itu, yang begitu patuh padanya. Tampak dari kejauhan, seorang pria tua datang tergesa-gesa, lalu berhenti sejenak di bawah pohon beringin yang tumbuh kokoh di depan halaman Arman. Semenjak sekian puluh tahun silam, pria itu mengatur nafas, kemudian berjalan menuju teras. Saat sampai di ujung teras, pria tua itu bersimpu di atas lantai kayu, seraya menangkupkan tangan. "Kula nuwun," dia mengucap salam. "Monggo, ada apakah gerangan kisanak datang ke rumahku sepagi ini?" tanya Arman, sembari menghisap dalam cerutu yang mengepulkan asap menjulang. Aku mau minta tolong juragan." Jelas pria tua itu terbata. Dia tidak berani menatap bola mata lelaki terhormat dan sangat disegani itu. "Di manakah kisanak tinggal?" tanya Arman lagi. Nama saya Karmo, dari desa Sukorejo," jawab pria tua itu. Terselip senyum kambing di sudut bibir Arman, lalu kembali bertanya. "Iya, katakan saja. Mungkin saya bisa membantumu, Bopo." Pria tua itu lalu menjelaskan bahwa anak gadisnya tiba-tiba demam tinggi, meracau tidak karuan, bahkan memberontak ingin berlari. Padahal kemarin baik-baik saja.
Ada duka teramat jelas tersirat di cekung mata pria tua itu saat menjelaskan kondisi putrinya. Arman menyimak dengan seksama. Kemudian beliau mengangguk tanda mengerti. Lalu selang beberapa waktu berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar ya Bopo." Iya kan?" ucap pria tua itu seraya menundukkan kepala saat Arman melintas di depannya. Selang beberapa waktu, Arman kembali dengan membawa air suci berisikan 3 bunga berbeda warna dalam wadah. Lalu memberikan pada pria itu dan berpesan, "Usapkan di kepala dan wajah. Sisanya minumkan sampai habis. Paham?" Iya kan, paham. Terima kasih atas bantuannya. Juragan memang baik hati." "Sama-sama Ki. Saya hanya membantu sebisanya. Kesembuhan itu datangnya dari Sang Pencipta, bukan dari saya," tutur Arman merendah. Pria tua itu dengan langkah tergesa meninggalkan halaman rumah besar tersebut. Berjalan menyusuri jalanan setapak menuju kediamannya. Lumayan jauh jarak yang dia tempuh. Melewati rindang pepohonan di sepanjang jauh mata memandang, menyibak jerami jalan setapak yang dilalui. Langkah lelaki tersebut semakin cepat. Raut wajahnya pun menyiratkan kekhawatiran luar biasa. Saat langkah kaki sudah mendekati rumah berdinding bambu beratap ilalang, keadaan menjadi sepi. Tidak lagi ada suara teriakan anaknya yang sedari malam meraung seperti orang gila. Seorang perempuan tua berlari kecil sembari mengangkat kain tapi yang dikenakan agar mempermudah langkah kakinya. Diikuti beberapa orang perempuan tetangga. Rupanya wanita itu tadi meminta tolong pada tetangga sekitar. "Cepat Bopo, cepat, anakku, tolong," jerit perempuan tua itu saat mengetahui suaminya sudah datang dengan membawa bungkusan. Mereka semua masuk ke kamar di mana gadis belia itu terkulai lemah dengan tatapan nanar tanpa sepatah kata. Kembang desa incaran Arman. Duk, lihat siapa yang datang, Duk." Perempuan tua itu menepuk-nepuk pipi anak gadisnya berulang kali. Namun dia hanya diam saat pria tua itu membasuh wajah hingga berulang menggunakan air suci. "Minum, Duk," pinta wanita itu, memohon dengan iba. Gadis belia tersebut menatap wajah sang bapak dengan lekat, namun dengan tatapan yang susah untuk dijelaskan. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia mencoba untuk berbicara. Sekuat tenaga terlihat dari gurat wajahnya, namun lidahnya tetap keluh. "Ayo Nduk, diminum, buka mulutmu," pinta perempuan tua itu kembali memohon. Gurat wajahnya menyiratkan kecemasan yang luar biasa. "Nduk, ayolah. Nduk, Cahayu," pinta sang bopo panik. Gadis itu seperti sengaja menutup mulut dengan rapat. Bahkan saat bibir gelas ditempelkan, bibirnya semakin terkunci rapat, hingga tidak setetes pun air itu masuk ke rongga mulut. Mata gadis itu kini menatap lekat ke satu arah, sudut bilik kamar berdinding bambu. Bola matanya membulat sempurna seperti mata sapi melotot. Tiba-tiba saja, tangannya menunjuk ke sudut bilik berukuran sempit itu. "Bopo, lihat itu. Saya takut, Bopo." Gadis itu mohon seraya membenamkan wajah di perut Karmo yang masih berdiri tepat di hadapan. Dengan satu tangan memegang air doa dalam gelas sembari mendekap erat tubuh anaknya. Gelas berisi air yang dipegang lelaki tua itu jatuh, tumpah ruah di atas lantai tanah. Karena terlalu fokus memberikan perlindungan pada anak gadisnya. "Gusti Pangeran, bagaimana ini, Nduk?" Perempuan tua itu panik bukan kepalang, karena air suci dari Arman tumpah sia-sia. Semua yang melihat kejadian itu panik. Sejatinya air suci itu bisa menyadarkan gadis tersebut hanya dalam hitungan detik, seperti yang sudah-sudah. Semua warga desa, jika ada anak gadis, anak kecil, bayi, atau orang tua sekalipun mengalami hal serupa, warga desa biasa menyebutnya dengan kesambet. Seperti itu, maka air suci Armanlah obatnya.
Suara daun pintu bambu terbuka. Sosok anak muda tampan masuk tanpa permisi. Dia lalu menerobos masuk di antara kerumunan warga yang hadir memenuhi rumah kecil itu. Mereka datang menunjukkan rasa iba atas musibah yang dialami pasangan yang sudah sepuh tersebut. "Dan Bagus orang mana?" tanya Karmo saat menyadari ada tamu tidak diundang. Ditambah lagi wajah pemuda tersebut asing di matanya, juga semua yang hadir. Sosok pemuda tampan itu tidak lantas menjawab. Dia malah memamerkan senyum, penuh wibawa, dan meneduhkan. "Dari desa Argomulyo, kek?" jawabnya. Desa Argomulyo letaknya lumayan jauh. Bahkan lelaki itu sangat jarang datang ke sana. Hanya bila saat pasar wage, itu pun seminggu sekali, guna menjual hasil bumi. Itu juga jarang, karena letaknya lumayan jauh, dan medan yang dilalui juga sulit. Dengan raut wajah masih bingung, Karmo mengajukan pertanyaan lagi. "Dan Bagus tahu dari mana rumah saya?" Kembali wajah tampan itu hanya menyunggingkan senyum. "Dari pasar. Tadi ada kerumunan orang sedang menceritakan musibah ini. Saya hanya menguping," jelasnya. Semua yang hadir tertegun melihat pemuda tersebut, meminta izin untuk mengobati gadis belia itu. Dia menanggupkan tangan yang kini berhadapan dengan gadis itu di atas dipan bambu. Sementara Karmo menopang tubuh putrinya dari belakang karena masih terkulai dengan tatapan kosong dan nanar. Pemuda itu bertanya sesuatu pada Karmo dengan berbisik pelan hingga semua yang hadir tidak mendengar. Dia lantas ketika menangkup tangan, merapal mantra kejawen. Selang beberapa waktu, pemuda itu tampak menahan nafas, lalu melepaskan nafas dengan kasar. "Keluar kau dari tubuh Lintang Kemuning, atau tahu sendiri akibatnya," gertak pemuda tersebut seraya meletakkan satu tangan tepat di dada gadis cantik itu, yang rupanya bernama Lintang Kemuning. Nama yang sangat indah, juga mempunyai aura magis, seperti raut wajahnya yang ayu. Sontak tubuh Lintang Kemuning seperti dialiri beribu kekuatan spiritual, tenaga dalam. Tak hanya itu, perlahan ingatan Lintang Kemuning kembang desa Sukorejo mulai kembali. Sementara suasana mencekam terjadi di rumah Arman, keanehan tiba-tiba saja terjadi. Rahayu terlihat sangat panik saat sibuk membersihkan darah kental yang keluar dari mulut suaminya, tidak henti. Lelaki parubaya itu menangkup tangan menghadap bara api yang menyala semerah darah. Mulutnya terus berkomat kamit, sedangkan lampu dari getah damar itu seperti mendapat serangan goib dan nyaris saja padam. Rahayu berusaha menjaga nyala api itu, atau nyawa suaminya akan lenyap seiring padamnya api. Mata pria itu membulat melihat ke wadah besar berisikan air dan bunga 3 rupa. Ada murka luar yang biasa di matanya. Rahayu berlari kecil menuju ruang keluarga setelah menyadari sesuatu yang terjadi. Dengan cekatan dia menutup pintu dan jendela agar tidak ada warga atau sanak saudara yang bertandang. Setelah memastikan semua aman, dia bergegas masuk ke bilik berdinding kayu jati, mendampingi suaminya. "Cih, sialan, siapa pemuda itu? Keparat!" umbat Arman seraya membuang ludah berwarna merah. Sepertinya dia mengalami luka dalam. Serangan dadakan itu tidak mampu diredam dengan tenaga dalam yang dimiliki. Terlihat Arman murka luar biasa. "Siapa dia, Kakang?" tanya Rahayu cemas dengan mimik muka panik. "Entahlah, wajahnya tidak terlihat olehku. Dia berhasil menyelamatkan kembang desa itu," jelas Arman. "Apakah dia warga desa itu?" tanya Rahayu lagi. "Yang jelas, dia bukan warga penduduk sini. Aku tidak mengenali postur tubuh gagah seperti itu," gerutu Arman. "Kenapa Kakang tidak menyerang balik? Bukankah itu nantinya akan menjadi ancaman? Sebab bisa jadi penghalang buat Kakang nantinya," terang Rahayu. "Goblok kowe. Jika mampu, aku sudah membunuhnya tadi. Lihat kondisiku. Aku sampai muntah darah. Dia bukan orang sembarangan,"
Arman murka atas perkataan dan celotehan istrinya. Maafkan aku, Kakang. Liris suara Rahayu sambil menunduk tidak lagi berani menatap bola mata suaminya. Arman lalu meletakkan gelas berisi air di atas meja. Tempat media ritualnya sesaji itu tampak berserakan jatuh ke lantai. Kemudian dengan langkah terseok, sekuat tenaga dia keluar dari bilik setelah merasa kondisinya sedikit membaik. Hari sudah beranjak gelap. Lumayan lama Arman berkutat dengan pertarungan tenaga dalam jarak jauh tadi, hingga membuat tubuhnya lemah. Kemudian dia keluar menuju kamar mandi, yang letaknya di belakang rumah. Bekas tapak kakinya meninggalkan jejak darah di sepanjang lantai kayu yang dilewati. Lelaki itu membasuh muka dan membersihkan diri di bawah pancuran bambu yang airnya bersumber dari kerucukan Sewu, area Gunung Lawu. Sementara Rahayu tergopok keluar saat tergesa kembali dengan membawa kain dan wadah berisikan air. Dia membersihkan lantai kayu jati itu, juga sesaji yang berserakan hingga bersih. Gumpalan darah menebarkan aroma anjir menyeruak. Dengan cekatan wanita itu membersihkan jejak tapak kaki suaminya. Udara dingin menelisik, menyapu dedaunan pohon bambu yang tumbuh subur di area rumah itu, menimbulkan kidung menyayat hati. Berulang kali terdengar suara aneh, membuat bulu kuduk berdiri. Itulah sebabnya warga desa setempat tidak ada satupun yang berani melewati rumah Arman saat hari sudah gelap, terkecuali terpaksa jika harus meminta pertolongan air suci. Di bawah pohon bambu beberapa orang wanita muda mengintip Arman saat melintas. Wajah-wajah mereka pucat pasi. Saat pria parubaya itu menoleh, mereka seketika ketakutan, lalu bergegas masuk ke pohon bambu yang rimbun. Arman tersenyum jahat sembari mengusap kumis tebalnya. Sabar, aku akan berusaha mendapatkannya. Lihat saja. Haha. Kelakarnya memecah keningan malam yang kian mencekam. Suara burung gagak yang memekik mengitari rimbun pohon bambu akhirnya lenyap di balik pohon beringin besar. Saat jingga mulai menelisik di antara celah jendela masuk ke rumah Arman, dia sudah tampak segar kembali, seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Pria itu berkacak pinggang di depan pintu, melihat lalu lalang warga yang melintasi rumahnya. Sesekali dia mengisap cerutu. Sementara di rumah Karmo yang lebih sering dipanggil Popo, puja dan puji mereka ucapkan atas pulihnya kesadaran putrinya. Lalu pemuda itu berpamitan untuk pulang, karena semalam menginap guna mengantisipasi serangan dadakan. Den, andai Aden mau mengatakan, saya ingin mengetahui siapa pelakunya, tanyanya. Tanya lelaki tua itu saat mengantarkan pemuda tersebut hingga halaman rumah. Sudahlah, tidak perlu kakek mengetahui. Toh putrimu Lintang Kemuning sudah sembuh, jawabnya. Baiklah, Aden memang berhati mulia. Saya ucapkan terima kasih dan bagus, ucap lelaki tua itu seraya menepuk pundak pemuda tampan tersebut. Baiklah kek, saya pamit. Mungkin keluargaku sudah mencemaskan keadaanku. Pamitnya seraya melangkah pergi menapaki jalan desa, menyibak jerami jalan setapak menuju kediamannya. Arman berjalan mondar-mandir. Setelah itu duduk lagi. Namun matanya masih tertuju ke arah jalan setapak depan rumah. Dan itu adalah jalan desa satu-satunya penghubung antara desa lain. Sepertinya dia sedang mengamati sesuatu, atau mungkin menunggu seseorang. Setiap warga desa yang lewat memberi hormat padanya dengan mencondongkan badan. Terlihat Arman juga memberikan isyarat dengan mengangguk. Hari menjelang siang, tetapi dia tidak lantas beranjak dari tempat duduk. Matanya tiba-tiba membulat sempurna saat melihat lelaki tua lewat sembari menatap ke arahnya. Tatapan lelaki itu tajam penuh makna. Ada amarah yang terlihat dengan jelas. Lelaki tua itu berjalan tertati, memanggul tongkat dan membawa bungkusan di ujung tongkatnya. Namun dalam hitungan detik seketika lenyap saat Arman akan menyapanya. Astaga, apa gua hanya berhalusinasi? Gerutu Arman seraya mengusap wajah berkali-kali.
Rahayu berlari keluar saat samar dari dalam mendengar suara suaminya. "Ada apa, Kakang?" tanyanya. Tidak, sepertinya aku hanya butuh istirahat." Entahlah, apa yang aku lihat tadi, benar atau tidak. Sudahlah Rahayu, tolong jangan ganggu Kakang lagi." Arman lalu berjalan masuk ke rumah. Wajah Rahayu tampak bingung mengamati suasana sekitar rumah. Hanya tampak beberapa orang gadis muda dengan wajah pucat pasi, duduk di bawah pohon beringin mematung. Saat akan melangkah masuk, dia sontak kembali membalikkan badan. Sosok pemuda melintas menarik perhatiannya. Pemuda itu mencondongkan badan tanda hormat, lalu melanjutkan perjalanan. Lidah Rahayu keluh saat ingin menyapa. Lalu dia tergopoh masuk saat menyadari pemuda itu telah berlalu. Kakang, apakah itu sosok pemuda yang Kakang lihat? Dia baru saja melintas." Jelas Rahayu dengan notasi tinggi, seraya tangan menggoyangkan tubuh suaminya yang sudah terlelap di atas dipan jati. Arman yang kaget segera bangkit, lalu seketika berlari keluar dengan langkah cepat, mengejar pemuda tadi. Namun hingga ujung jalan desa pembatas antara desa sebelah, pencariannya berakhir nihil. Harusnya aku masih bisa mendapatkannya, gumam Arman merasa heran. "Permisi juragan," ucapan seorang perempuan setengah baya yang melintas. Seperti itu dari tadi setiap warga yang berpapasan dengannya memberikan hormat. Akhirnya Arman memutuskan kembali dengan raut wajah yang menyeratkan rasa keanehan dan kebingungan luar biasa. Sementara Rahayu menantinya dengan harap cemas, sebab takut terjadi sesuatu. "Bagaimana Kakang? Ketemu? Apakah Kakang bertemu dengannya?" cerca wanita itu saat suaminya tiba. "Sialan, aku tidak menemukannya. Bahkan warga yang berpapasan denganku pun tidak melihat pemuda itu," jelas Arman. Sementara di sebuah pasar desa sebelah, ramai orang memperbincangkan kejadian kembang desa Sukorejo yang kembali pulih karena seorang tabib muda. Isu itu begitu cepat menyebar, hingga sampai juga ke telinga Arman. Dia sangat murka karena warga desa kini mencari-cari keberadaan pemuda itu, bahkan membeda-bedakan antara dia dan sosok yang tidak bisa ditemui hingga kini. Selang beberapa hari, Arman memutuskan bertandang ke kediaman orang tua Lintang Kemuning. Dia bertanya perihal sosok pemuda yang konon bisa menyembuhkan putrinya. Pria tua itu menjelaskan apa adanya dan tidak satupun coba sembunyikan. Namun Arman memberitahu pada lelaki tua itu agar tidak lagi menggaungkan isu tentang kejadian waktu itu atau nyawanya dalam bahaya. Karmo pun paham dan berjanji tidak akan membahas hal itu lagi. Bahkan jika ada yang bertanya, dia akan memilih bungkam. Jangan bungkam Bopo, tunjukkan kediamanku. Nanti aku akan memberimu imbalan jika berhasil," jelas Arman dengan mimik wajah congkak. Iya, ucap lelaki tua itu singkat. Dari kejauhan tampak seorang gadis berjalan menuju gazebo tempat Arman duduk. "Silakan diminum juragan," ujar Lintang dengan suara lembut saat menyuguhkan kopi. Setelah sesaat pergi meninggalkan mereka, mata Arman mengamati liuk tubuh kembang desa itu, seraya menelan saliva dengan tangan mengusap kumis tebal. "Minum kopinya kan?" Suara Karmo sontak mengagetkan Arman yang terlihat tersipu. Arman lalu menyeruput kopi perlahan hingga tandas. Akhirnya pria parubaya itu berpamitan saat tidak mendapatkan informasi titik terang yang ingin didapatkan. Sementara tetua desa Argo Mulyo pun tidak merasa mempunyai warga yang berkemampuan seperti pemuda yang mengaku berasal dari desanya saat Arman mengonfirmasikan. Hingga akhirnya isu itu menguap dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Kini tempat satu-satunya untuk berobat hanya pada Arman. Karmo kedatangan tamu seorang perempuan membawa anak gadisnya berobat padanya. Pria parubaya itu mengusap kumis tebal saat melihat seseorang perempuan datang bersama gadis belia.
Gadis itu sepertinya menolak untuk bertandang. Namun sepanjang jalan perempuan itu menarik paksa tangannya. Saat tiba, mata gadis itu tertuju pada satu tempat dan tampak sangat ketakutan. "Mbok, ayo pulang, Mbok," pekiknya seraya mencoba melepaskan cengkeraman tangan perempuan tua itu. "Ada apa, Tonduk?" "Sudah, Mbok, ayo pulang cepat," pinta gadis itu lagi dengan memelas. Namun perempuan itu tidak mengindahkan perkataan sang anak, malah kembali menarik paksa lengan anak gadisnya. Tampak jelas di bawah temaram remang lampu yang bergantung di dinding, Arman menyunggingkan senyum kambing dari celah jendela saat mengintai gerak-gerik mereka. Sementara Rahayu tersenyum lepas, ikut mengintip di celah yang sama. Perempuan tua itu beberapa hari lalu berbelanja padanya di pasar. Wajahnya terlihat kalut, dan Rahayu berinisiatif bertanya, "Kok kelihatan sedih, Biung?" "Tidak, saya hanya..." Perempuan itu tidak melanjutkan ucapannya. "Katakanlah tidak apa-apa, mungkin saya bisa membantumu," bujuk Rahayu sembari mengusap punggung perempuan tua itu. Perempuan yang menggendong wadah dari anyaman bambu itu diam. Sepertinya dia enggan untuk berbagi cerita. "Ini Biung, kembaliannya. Yakin tidak mau menceritakan?" Goda Rahayu saat perempuan itu akan melangkah pergi setelah menerima uang kembalian. Tampak perempuan itu pun menghentikan langkah sejenak, merenung lalu kembali. Duduk di samping Rahayu di atas dipan bambu, kemudian mulai berkeluh kesah bahwa putrinya belum juga mendapatkan jodoh, sementara warga desa sudah menggunjingkan hal itu. Dan dia merasa malu karena berkali-kali pemuda yang akan melamar selalu saja membatalkan sepihak. Kalau dipikir anaknya tidaklah buruk rupa. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam, tersirat gurat lelah di wajah tuanya. "Seperti itu, datanglah pada suamiku. Dia pasti bisa membantu putrimu," terang Rahayu. Perempuan itu tampak antusias dan sangat berterima kasih, lalu berjanji akan membawa anaknya secepatnya. Setelah itu perempuan tersebut pergi lenyap di antara kerumunan warga yang lalu lalang di pasar. Sementara dari balik rimbun pohon bambu tampak beberapa gadis muda. Ada yang mengenakan pakaian serba hitam, serba putih, dan ada juga yang bergaun merah darah. Rambutnya panjang menjuntai tidak terawat. Bahkan ada yang panjangnya hingga menyapu tanah. Mereka mengamati dua perempuan yang sedang tarik-menarik di halaman rumah Arman, tepat di bawah pohon beringin besar itu. Udara menelisik, menyapu hingga tubuh kedua perempuan beda usia itu merasa kedinginan. "Ayo Mbok pulang, atau aku akan meninggalkan si Mbok sendiri," ancam gadis itu. "Sayang, Dok, kita sudah sampai. Ini semua demi kamu. Sampai si Mbok memaksamu seperti ini," jelas perempuan tua itu. "Tidak Mbok, kita salah masuk. Ini rumah setan, bukan rumah juragan yang si Mbok maksud." Perempuan tua itu tersentak kaget bukan kepalang. Mereka kini seperti berada di dunia lain. Gesekan daun bambu berirama seakan menyayat hati. Sekali lengkingan suara perempuan tertawa lepas. Tiba-tiba, lalu berubah menjadi suara tangisan dan merintih meminta tolong. Membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Ditambah hujan rintik mulai turun. "Bangsat, mereka selalu saja mengganggu pasienku," murka pria parubaya itu. "Sesekali beri pelajaran mereka, Kakang," seru Rahayu. Sementara itu di halaman rumah tersebut dua sosok perempuan berkutat dengan rasa takut yang luar biasa. Gadis-gadis pucat pasi itu semakin mendekat. Terlihat mereka menebar senyum ramah. Mendekat dan semakin mendekat. Mbok, bagaimana ini?" Gadis itu panik. Perempuan tua itu tidak kalah paniknya saat matanya bisa melihat apa yang dilihat oleh putrinya tadi. "Lari, Dok. Ayo lari," titanya diikuti langkah 1000 anak gadisnya, meninggalkan halaman rumah Arman. Seketika pria parubaya itu membuka pintu secepatnya, lalu berlari keluar, mengejar dua orang tadi hingga pinggir jalan. "Woi, kenapa kalian ketakutan seperti itu? Ini rumahku,"
jelas Arman. Namun dua orang tadi tetap lari tunggang langgang, menerobos jerami semak belukar, menuju kediamannya. Di tengah gelap malam tanpa cahaya rembulan, hujan semakin deras. Petir menyambar bersautan, mengiringi langkah 1000 mereka. Terlihat Arman menatap tajam ke arah gadis-gadis itu. Mereka tampak kegirangan. Sesekali memang mereka berulah tidak selamanya. Mereka takut pada pria parubaya itu. Sialan, kenapa semakin lancang saja mereka? Gerutu Arman, lalu masuk ke rumah. Rahayu, sini kamu, cepat! Teriak pria parubaya itu sesaat setelah berada dalam bilik. Dia tampak murka. Tanpa sepatah kata wanita itu tergopoh-gopoh masuk ke bilik yang biasa digunakan tempat ritual. Ada apa Kakang? Kenapa berteriak? Tanya Rahayu. Suaminya kini duduk bersimpu di atas lantai kayu jati. Arman menghadap meja yang dipenuhi berbagai macam sesaji. Matanya menyalang. Ada amarah di bola mata tersebut. Tangannya menunjuk satu persatu sesaji dalam pincuan. Wadah yang terbuat dari daun pisang. Tampaknya dia memeriksa kelengkapan sesaji itu. Tidak ada yang kurang. Aneh. Ujarnya sembari menatap tajam wajah Rahayu. Wanita itu tidak berani menatap bola mata suaminya karena sangat ketakutan. Kalau-kalau sesaji yang dipersiapkan sore tadi ada yang kurang. Lalu beberapa saat pria itu bangkit berjalan mondar-mandir, menekuk satu persatu jemari tangan. Terlihat dari wajahnya dia berpikir keras. Lantas seketika dia membalikkan badan, sedikit mendorong tubuh istrinya yang masih duduk bersimpu menundukkan wajah. Kenapa kamu menyuruhnya datang malam ini ya? Bentaknya. Memangnya kenapa? Ada apa Kakang? Ini hari kosong. Goblok kamu. Murka pria berkumis tebal itu seraya kembali mendorong keras tubuh istrinya. Seketika tubuh Rahayu terhuyung, nyaris saja tersungkur. Aku tidak memintanya hari ini Kakang. Jawabnya membela diri. Ada butiran nyaris menggelinding di sulut netra wanita berparas sederhana itu. Rahayu memberanikan diri menatap dalam bola mata pria baru baya itu. Nafasnya semakin memburu, seperti meredam sakit hati. Mungkin atas perlakuan kasar yang diterimanya selama ini. Padahal dia sudah mati-matian melancarkan aksi suaminya. Hari kosong adalah hari yang menurut perhitungan penanggalan kejawen tidak bisa digunakan untuk melakukan ritual, penyembuhan atau apapun sejenisnya. Mulai lancang kamu. Berani menatap mataku seperti itu. Murka pria berkumis tebal itu. Kini dia berkacak pinggang, kembali mendorong keras bahu istrinya. Sejenak Rahayu mengalihkan pandangan ke sudut ruangan. Dalam hitungan detik, dia kembali menatap dalam mata suaminya. Aku bukan budakmu Kakang. Jangan kasar padaku, ancam Rahayu. Kini wanita itu sudah dengan posisi berdiri, berhadapan dengan suaminya. Nafasnya tersengal sebab ada amarah yang coba diredam. Rahayu, bentak pria parubaya itu. Kilatan cahaya petir masuk lewat celah jendela yang belum ditutup. Hujan semakin deras. Gelegar petir menyambar bersautan. Udara berembus kencang membuat tirai jendela bilik itu menari mengikuti gemulai permainan angin. Mata Arman menatap jauh keluar. Tampak gadis-gadis itu sedang bermain ayunan bersama di bawah pohon beringin. Mereka menikmati turunnya hujan. Sesekali terdengar canda riang, juga suara tawa melengking. Namun sejenak berganti dengan umpatan serapah yang ditunjukkan pada pria parubaya itu saat mereka mengetahui jika mereka sedang diperhatikan. Pria parubaya itu segera menutup rapat jendela, kemudian dia kembali pada istrinya. Wanita itu masih menatapnya dengan tatapan amarah. Rahayu, ada apa denganmu? Tiba-tiba Rahayu tertawa. Lengkingan suaranya nyaris memecah kendang telinga. Pria itu dengan cekatan berlari ke sudut bilik, mengambil satu keris. Sejenak dia merapal mantra kejawen, sembari menutup mata. Sementara Rahayu masih tertawa dengan tatapan mata yang susah untuk siapapun menjelaskan. Wanita itu menertawakan pola tingkah suaminya. Apa yang akan kamu lakukan, Kakang?
Hardik wanita itu yang terlihat sesekali memutar kepala menggunakan kedua tangan. Arman mulai panik menyadari apa yang terjadi pada sosok wanita yang ada di depannya itu. Arman melepas nafas kasar. Satu tangan pria parubaya itu mendarat telak tepat di jidat istrinya, sementara satu tangannya masih memegang keris. "Sialan, beraninya kamu masuk tubuh istriku. Bangsat kamu," kelakarnya. Suara tawa itu melengking seiring suara burung gagak memekik mengitari rimbun pohon bambu. Sepertinya sebentar lagi malam berganti. Tubuh Rahayu teruyung nyaris tersungkur. Refleks Arman menangkap tubuh ramping istrinya. Kemudian dia membopongnya masuk ke kamar. Terlihat dia menatap iba wanita itu. Sesekali tangannya mengusap lembut mahkota hitam istrinya yang dibiarkan tergerai menjuntai menutupi separuh buah dadanya. Sedikit kecupan didaratkan di bibir wanita yang masih belum siuman itu. "Rahayu, sayang, bangun. Ini Kakang," bisiknya di kuping telinga istrinya berkali-kali. Tubuh Rahayu seketika menggelinjang saat kesadaran mulai pulih. Dia menghirup dalam aroma tubuh pria parubaya itu yang kini sudah memeluknya tanpa sekat. Akhirnya mereka pun melakukan hubungan ritual pasangan suami istri. Akhirnya mereka terlelap berpelukan di atas ranjang kokoh berbahan kayu jati sampai suara ayam jago bersautan berkokok riuh. Sontak membuat Rahayu terjaga. Wanita itu duduk, lalu menatap wajah suaminya, tanpa senyum tersungging di sudut bibirnya yang tipis. Kemudian dengan perlahan dan hati-hati dia turun agar tidak membangunkan lelap tidur pria parubaya itu. Jemari tangannya membuka jendela ruang depan. Seketika udara dingin menelisik menyapu wajahnya yang kini tampak segar dengan senyum merekas sempurna. Jingga belum menelisik, sekelebat bayangan keluar dari celah jendela yang baru saja dibuka Rahayu. Wanita itu kaget, bergegas masuk ke kamar memastikan suaminya baik-baik saja. Terlihat dia bernafas lega mendapati suaminya masih tertidur pulas dengan posisi yang sama. Rahayu menutup kembali pintu kamar, lalu perlahan keluar menuju dapur mengerjakan tugas yang sudah menanti. Terdengar lirih dia bersenandung kidung Jawa sembari mengaduk kopi. Aromanya harum menyeruak hingga bilik kamar. Tampak pria dewasa itu tergoda. Hidung mengendus aromanya. Terlihat dia mencoba membuka mata. Tangan pria itu meraba ke samping. Seketika matanya terbuka. Ada senyum mengembang di sudut bibir yang hitam. Dia lalu duduk terlihat berolahraga kecil, meregangkan otot. Pria dewasa itu membuang nafas, lalu beranjak keluar langsung menuju ke kamar mandi yang letaknya di luar. Tepat di belakang rumah, dia membersihkan diri. Sesekali bersiul riang diiringi suara gemericik air dari pancuran bambu yang mengalir tak henti. Wajahnya terlihat begitu segar. Udara berembus sepoi mempermainkan dedaunan bambu meliuk, menari ke sana kemari. Suara batangnya menimbulkan irama. Beberapa gadis terlihat menyelinap masuk celah rimbun pohon bambu saat pria paruh dewasa itu melintas. Udara terasa begitu sejuk menjamah kulit. Arman bergegas berjalan menuju rumah. Dia langsung masuk ke dapur, melihat sang istri sedang sibuk. Aroma bumbu masakan menyeruak begitu nikmat, membuat perut seketika serasa lapar. Arman memeluk Rahayu dari arah belakang. "Ah, Kakang, mengagetkan saja," protes wanita itu. Sejenak dia menoleh, lalu meneruskan pekerjaannya. Pria parubaya itu tersenyum nakal, kembali mendaratkan ciuman di punggung Rahayu. Berulang, membuat wanita itu merasa tidak nyaman. "Ah, Kakang, sana, kopinya sudah di meja," ujar Rahayu seraya mengusir sang suami. Sontak membuat suaminya melepaskan pelukan, lalu beranjak ke ruang tamu. Secangkir kopi sudah tersaji, tidak ketinggalan singkong rebus mendampingi. Dia menikmatinya, sesekali mengisap dalam cerutut tampak mengepulkan asap menjulang. Rahayu yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan dapur, bergegas menuju tempat suaminya duduk. Mereka duduk berdampingan, tangan pria paruh dewasa itu meraih bahu Rahayu agar mendekat.
Terlihat dia membisikkan sesuatu di cuping wanita itu. Terlihat genit. "Apa? Kakang semalam tidak melakukan hubungan intim denganku?" Jelas Rahayu. Seketika matanya terbelalak. Sontak membuat mata suaminya membulat sempurna. "Kamu tidak sedang bercanda kan?" Tanyanya memastikan. "Tidak, Kakang. Kapan aku berani bercanda denganmu?" Terang Rahayu. "Loh, terus semalam?" Aku... Seketika tangan pria dewasa itu mengoyak, memeriksa bagian sensitif istrinya tanpa permisi. "Kakang, apa-apaan ini?" Gertak Rahayu seraya menepis keras tangan suaminya agar menyingkir dari gundukan dada. "Rahayu, lalu aku semalam dengan siapa? Kenapa tidak ada jejak yang Kakang tinggalkan semalam?" Arman yang penasaran kembali meminta pada istrinya. Namun benar saja, saat Rahayu menuruti, tidak ada jejak apapun di sana. Rahayu menjelaskan setelah suaminya mendorong tubuhnya, memutuskan untuk segera keluar guna menghindari murkanya. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.